fisikokimia dan formulasinya. Sekarang saya cerita terkait dengan faktor biologis dan fisiologis. Di sini teman-teman kalau sudah bercerita terkait dengan biofarmasetika, ini tidak hanya cerita terkait dengan gimana membuatnya obatnya, jadi apa tidak, obatnya sudah memenuhi ketentuan pengujian sifat fisik atau belum, disolusinya sudah memenuhi atau belum, itu tidak hanya itu, tetapi malah justru lebih lanjut terkait dengan faktor yang namanya kita obat itu di dalam tubuh, terutama kemampuan untuk diabsorpsinya sejauh mana, itu yang perlu pertimbangan. Nah, kalau kita pertimbangan mengenai itu, Anda mau tidak mau harus mengenal yang namanya kondisi kita sendiri. Ya meskipun ini adalah ilmu yang terkait dengan, kalau Anda dapat ilmu ini memang cukup jarang. Ini Anda dapatnya ya juga di fisiologis, anatomi dan fisiologi tubuh. Itu yang mengajarkan dosen kedokteran, harusnya nggak tahu ini yang mengajarkan Anda di semester 1 anatomi fisiologi yang ngajar siapa. Nah, intinya di sini Anda mengenal diri terkait dengan saluran pencernaan, organ pencernaan, gastrointestinal tract ini. Jadi GIT ini adalah yang perlu Anda cermati untuk bagaimana supaya obat itu sampai di tujuan. Nah, ini sebenarnya prinsipnya ini kan hampir sama kalau Anda mengkonsumsi nutrisi makanan ataupun komponen-komponen yang lainnya, ya jalurnya hampir sama. Obat pun juga jalurnya ya juga kalau melalui oral gastrointestinal ini ya bisa melewati mulut, esofagus, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, anus. Ini ya sama saja dengan makanan gitu. Dan faktor-faktor yang lainnya pun sebenarnya kalau kita berbicara mengenai makanan, ini pun juga ada komponen-komponen yang lainnya yang sangat berpengaruh selain organ pencernaan itu sendiri. Mungkin liver, pankreas, kantong empedu ini di pencernaan pun juga di makanan juga demikian, masih pengaruh gitu. Terutama terkait dengan metabolisme. Kalau obat kan mengenai metabolismenya, belum enzim-enzimnya, itu kan juga sangat mempengaruhi sekali. Nah, di sini ada proses yang namanya di gastrointestinal ini transportasi, jadi perpindahan, ada pencernaan. Jadi mencerna atau merubah yang namanya makanan atau obat-obatan itu menjadi partikel. Kalau makanan pun kan juga diubah menjadi komponen yang lembut, menjadi lembek gitu, semuanya itu apa, melebur kayak gitu. Itu kalau makanan. Ini pun juga obat-obatan kan melebur, dalam artian di sini namanya adalah yang namanya disolusi. Baru nanti mengalami fase yang selanjutnya, absorpsi gitu. Hal-hal yang cukup menarik sekali di sini adalah dari sisi masing-masing komponen tersebut. Komponen-komponen ini juga mempunyai karakteristik masing-masing di mulut misalnya gitu. Di mulut ada lidah, ada kelenjar ludah, gigit, dan lain sebagainya. Ini kalau makanan ini menjadi kecil-kecil, bagian kecil-kecil, tetapi kalau obat tidak seperti itu. Kalau obat kan langsung Anda telan, jadi masuk masih dalam bentuk padatan. Ya paling besar ya skalanya adalah tablet. Lebih besar lagi kan nggak ada ya yang bolus atau apa gitu. Ini Anda nanti kalau di mulut ini, kalau obat-obatan tertentu juga malah justru bukan dikecilkan partikelnya, langsung di sana didiamkan, akhirnya terabsorpsinya di bagian sekitar mulut, entah itu di bawah pipi, entah itu di bawah gusi, ataupun di bawah lidah gitu. Itu bisa di sana. Tetapi
Kalau Anda melewati gastrointestinal, tidak hanya di mulut saja, nanti mengalami yang namanya perjalanan berikutnya, esofagus. Jadi ada kerongkongan di sini. Nah, di kerongkongan ini pun juga kalau makanan, ada di sana itu ada lendir-lendir yang memfasilitasi perjalanan makanan. Jadi ada git itu tadi itu mempunyai fungsi transport itu di sini. Jadi yang namanya perjalanan. Nah, ya ada gerakan-gerakan ya membantu, entah itu di sini juga ternyata ada cairan ya, lendir yang bisa membantu juga atau melumasi kerongkongan. Dan di bagian bawah ada yang namanya sphincter gastroesofageal yang mencegah reflux lambung ke kerongkongan. Nah, di sini Anda bisa menyelami, Pak, apakah ada problem tersendiri di sini? Kalau Anda misalnya aja mengalami apa yang namanya ada penyakit yang namanya apa itu yang rasanya makanan itu kembali lagi ke atas. Itu apa ya? Apa namanya reflux esofagus atau apa namanya apa ya? Ben apa ya pakai rasa terbakar gitu ya, ada yang rasanya terbakar gitu. Itu akhirnya obat-obatan kan bisa kembali ke atas di fase ke atas lagi kan menjadi bermasalah itu. Itu makanan pun juga demikian. Ini suatu apa kelainan atau suatu penyakit juga yang bisa terjadi kalau di sini yang namanya ujung sphincternya itu mengalami gangguan. Jadi nggak bisa ini kan harusnya itu membuka menutupnya itu secara refleks otomatis yang di sana posisi tertentu menutup akhirnya nggak kembali lagi ke atas obat makanan itu. Tapi kalau itu mengalami gangguan nanti ada permasalahan tersendiri. Ini termasuk gangguan-gangguan tertentu yang apa ya jenis-jenis penyakit itu Anda harus ngerti ya jenis-jenis penyakit itu dan beberapa problem itu kan problem saluran gastrointestinal pun itu juga penyakit-penyakitnya banyak sekali. Nah, di sana pun juga tidak lepas dari apa ini yang namanya perjalanan makanan maupun obat-obatan. Mempengaruhi bahasanya itu mempengaruhi bagaimana perjalanan makanan. Kalau misalnya aja Anda mempunyai penyakit asam lambung gitu, ataupun bahkan kanker apa gitu ya, kanker lambung kayak gitu, itu tetap berpengaruh besar sekali terhadap proses-proses absorpsi tersebut. Ini adalah bagian lambung. Ya kalau udah bagian lambung itu kalau di makanan itu adalah fungsinya untuk melembutkan dan untuk tempat menimbun makanan. Jadi di sana adalah tempat untuk menyimpan makanan karena di sana ada kalau itu apa ayam itu bahasanya itu ada temboloknya gitu. Tembolok itu kan sebenarnya untuk kandungan makanan di sana kalau ayam. Kalau manusia ya temboloknya sebagai pengganti ya di lambung itu. Nah, tapi di sana kan multifungsi, diabsorpsi juga, bisa mengabsorpsi juga. Kalau tembolok kan nggak bisa mengabsorpsi. Ini ada proses produksi lambung ataupun enzim-enzim yang berperan di sana juga cukup banyak sekali. Dan di sini juga Anda menyelami yang terkait dengan sel-sel yang ada di gastrointestinal. Sel di gastrointestinal itu ternyata juga jenisnya bermacam-macam. Lah akhirnya ada beberapa misalnya parietal sel ini menghasilkan HCl. Tapi ada J sel ini yang juga menghasilkan yang lainnya gastrin. Ada mukus, goblet sel ini. Nah, ini kan masing-masing ini kan mempunyai karakteristik ada mukus, HCl, pepsinogen, gastrin ini sifat-sifatnya ini pun juga sangat berpengaruh sekali terhadap bagaimana obat itu nanti lepas. Kan misalnya aja mukus goblet sel ini mukus itu kan di saluran sekitar mulut itu banyak sekali. Akhirnya ini yang malah justru kalau Anda mempunyai obat yang tadi itu sublingual, obat bukal, itu mukus itu perannya besar sekali di sana. Membantu dalam untuk melebur, melarut dan
terabsorpsinya suatu obat-obatan. Nanti perjalanan di berikutnya ada HCA dan lain sebagainya. Ini ternyata diekspresikan oleh sel-sel yang ada di tubuh kita yang luar biasa itu. Nah, nanti di perjalanan berikutnya kita menuju ke usus kecil. Usus kecil pun juga kalau kita olor itu bisa sampai 12 meter itu. Masalah kelihatannya di dalam tubuh kita nggak terlihat, tapi kalau kita olor bisa sepanjang itu. Nah, di sana cukup unik sekali. Cukup unik sekali, kenapa? Di sana malah justru adalah media yang untuk absorpsi itu paling mudah sekali karena tadi itu kalau Anda bahasanya diolor, rentangkan kayak gitu, itu sudah Anda berbicara lain lagi. Lain lagi apa berbicaranya? Yaitu terkait dengan luas permukaan. Luas permukaannya cukup besar sekali di usus halus itu. Nah, usus halus bagiannya ada duodenum, jejunum, sama ileum. Nah, dengan luas permukaan yang cukup besar sekali belum ditopang oleh faktor-faktor yang lain. Apa? Vili-vili yang tidak ditemukan di lambung maupun tidak ditemukan di usus besar. Yang akhirnya di sana mempunyai potensi bisa menyerap. Entah itu makanan, entah itu obat-obatan. Nah, di sini juga berbicara tempat absorpsi vitamin, nutrisi. Nah, nutrisi itu kan bahasanya itu kan makanan, ada zat besi, karbohidrat, protein, itu kan suplemen nutrisi semua. Nah, ini juga masih sinergis dengan yang namanya obat-obatan. Makanya kalau kita cerita terkait dengan nutrisi makanan, kalau enzim-enzim yang berperan di sini juga cukup familiar sekali, dan di sini pun juga enzim-enzim yang ada tidak mau kadang-kala ada beberapa yang berperan untuk mempengaruhi yang namanya absorpsi obat itu sendiri. Meskipun ada beberapa penelitian, beberapa enzim-enzim itu ada yang menyampaikan perannya itu tidak signifikan terkait dengan obat-obatan. Kalau di sini mungkin terhadap makanan sangat signifikan sekali. Ada lipase memecah lipid, amilase memenyah amilum, dan sebagainya. Nah, tapi kalau obat-obatan peran enzim-enzim di sini enggak semuanya mempunyai peran yang signifikan. Bahkan di sini ada hormon-hormon. Nah, ini juga hal-hal yang terkait dengan hal ini bisa jadi mempengaruhi. Nah, hormon itu sendiri dipengaruhi oleh misalnya aja di sini ada dalam satu kelas ini sebanyak 40 mahasiswa. 40 mahasiswa itu kalau kita kategorikan usianya hampir sama, ada yang berbeda. Usia yang berbeda akan mempengaruhi juga. Belum jenis kelaminnya, jenis kelamin yang berbeda akan mempengaruhi juga. Belum yang lainnya. Misalnya aja ada yang orang Jawa, ada yang rasnya itu ras Australia ataupun ras yang lainnya, itu kan juga tetap berbeda terkait dengan ini kerja ini. Jadi kalau kita berbicara mengenai hal ini akhirnya cukup kompleks. Meskipun kadangkala saling tumpang tindih antara makanan dengan obat-obatan, ada yang saling beririsan, ada yang berbeda, kayak gitu. Kalau kita berbicara lebih lanjut dari usus halus menjadi usus besar di sini ada, ini pun juga terbagi menjadi ascending, transverse, sama descending. Ya seperti usus halus juga ada pembagiannya. Nah, di sini pun juga masih ada penyerapannya. Ada penyerapan air, natrium, kalium, klorida. Bahkan ada beberapa treatment obat-obatan yang ditujukan malah justru sistem penghantarannya melalui kolon. Pak, kok susah-susah amat, Pak? Kenyataan seperti itu. Jadi ada beberapa obat-obatan yang memang ditujukan lepasnya di kolon. Nah, kalau misalnya aja memang ada yang lepas di kolon untuk tujuan lokal itu sudah wajar ya. Nah, tapi kalau untuk tujuan untuk sistemik itu yang menjadikan pertanyaan. Wah, kolon aduh sistemik kok tidak ke kolon gitu. Nah, kalau lokal memang banyak, misalnya aja penyakit kanker usus besar dan sebagainya, obat-obatan itu memang nanti larinya itu ke kolon.
ke usus besar. Jadi sudah melewati lambung, melewati usus halus, masih bertahan. Ya nanti lepasnya di usus besar absorpsinya. Jadi jangan kita menyepelekan dalam hal ini kolon itu sendiri, karena memang ada beberapa yang drug delivery atau penghantarannya itu atau lepasnya itu obat itu di kolon. Ini berbeda konteksnya dengan kita memakai obat-obatan untuk tujuan secara rektal ya, berbeda lagi. Ini kalau mau menggunakan secara rektal itu tujuannya kan memang ke rektum. Meskipun nanti larinya ke mana-mana, bisa ke sistemik juga, tapi posisi lokalnya di rektum. Kalau usus besar kan di atasnya rektum. Itu yang agak berbeda juga dengan kondisi kita pemakaian obat-obatan suppositoria misalnya seperti itu. Dengan obat-obatan yang oral tapi sampai di kolon tadi itu. Organ pelengkap di sini. Ini yang cukup familiar sekali kalau sering Anda mendengarkan ada vas metabolisme. Ini karena ada bagian-bagian tersendiri, misalnya saja ada seperti liver gitu ya. Liver ini kan juga pengaruh sekali terhadap karena di sini dianggap sebagai pelengkap, tapi juga sangat berpengaruh sekali. Ada kandung empedu. Dan masih ada yang lain lagi seperti pankreas. Pankreas pun juga ada enzimnya. Apakah sejauh ini enzim-enzim ini mempengaruhi apa tidak? Terkait dengan obat-obatan yang terabsorpsi di sana. Jadi kita juga tadi itu ada arsiran antara makanan sama obat-obatan. Ada beberapa yang mempunyai peran, ada yang tidak. Nah, yang seperti ini pH ini. Kalau pH otomatis kalau di sistem obat-obatan ini sangat berpengaruh sekali, asam basa gitu. Itu pengaruhnya besar sekali untuk proses pelepasan obatnya. Kalau enzim memang nggak banyak dikaji lebih lanjut, ya itu tadi itu saya menyampaikan ya memang kemungkinan itu tetap ada beberapa enzim-enzim yang berpengaruh. Bahkan kalau Anda mempelajari yang terkait dengan farmakokinetik, itu kan ada yang namanya metabolisme. Metabolisme itu kan dibantu oleh beberapa enzim-enzim yang ada. Ini Anda nggak boleh kalah dengan mahasiswa D3 ya. Mahasiswa D3 itu TA atau tugas akhir dengan saya membahas mengenai farmakokinetik. Itu dia membahas terkait dengan systemic review, TA-nya tugas akhirnya. Ya, tugas akhirnya systemic review wapi luar biasa bagusnya. Dia mengambil jurnal-jurnal, mengelompokkan ataupun mengumpulkan jurnal dari tahun berapa ya, sekian tahun gitu, terus dikumpulkan kasus-kasus terkait dengan interaksi secara farmakokinetik. Itu terus dievaluasi, kemungkinan ini ada metabolisme, metabolismenya mempengaruhinya sejauh mana, apakah nanti itu memperlambat apa itu metabolisme atau mempercepat, ada yang mempercepat ekskresi juga, ada yang memperlambat atau yang terkait dengan distribusi dan sebagainya. Jadi meskipun saya ngajarnya hanya biofarmasetika, ternyata mahasiswa tak lepas di sana, mahasiswa D3 itu kok mengkaji farmakokinetik obat terkait dengan interaksinya luar biasa. Bahkan itu saya masukkan ke jurnal gara-gara saking baiknya skripsinya apa TA-nya itu tak masukkan ke jurnal. Saya dengan dia ini proses review ini jurnalnya itu. Jadi Anda jangan sampai kalah, merasa sudah S1, merasa sudah hebat, nggak butuh yang lain lagi gitu. Itu kelemahan manusia kayak gitu. Jadi manusia itu kadangkala lebih sedikit aja sudah sombong gitu. Kadangkala seperti itu. Jadi kesombongan seseorang itu akan menghilangkan banyak hal. Jadi itu kalau kita sifat sombong itu, kalau kita kebetulan ini puasa ya, puasa saya ya mohon maaf bukan ceramah ya, kadang-kala saya juga ceramah tapi bukan ceramah, tapi ya itu mas, sifat-sifat yang jelek itu kalau bisa kita hindari supaya
memberikan manfaat kepada kita, kembali ke kita sendiri kok itu semuanya itu. Kalau kita nanti mempunyai sifat tawaduk, mempunyai sifat yang baik, kita tetap mempunyai rasa penasaran terhadap ilmu, Anda mendapatkan ilmu akan barokah dan ilmunya juga bermanfaat dan mudah dan nanti untuk proses selanjutnya gitu. Oke, ini yang terkait dengan pH di gastrointestinal juga bervariatif sekali. Seperti tadi saya katakan, kalau obat-obatan itu relatif berpengaruh. Nah, ini mau di mana posisinya obat itu lepas. Ini kan kalau teori yang paling mudah kemarin saya menyampaikan di yang kemarin, kuliah yang kemarin itu kan teori asam basa, obat yang asam lepasnya di tempat basa yang lebih mudah. Nah, ini otomatis juga demikian nantinya. Nah, kondisi tetapi yang menjadi pertimbangan apa? Kondisi fisiologis tubuh itu cukup variatif sekali. Mohon maaf, misalnya Anda sekarang ada yang puasa, ada yang tidak. Puasa itu akan mempengaruhi pH lambung juga. Dan posisi pH lambung kosong itu sama pH lambung isi, pH-nya juga berbeda itu. Nah, terus gimana Pak? Ya, coba kita telusuri pergeseran pH-nya sejauh mana. Nah, itu nanti juga akhirnya berapa persen nantinya kemungkinan untuk terabsorpsi obat-obatan di sana kalau Anda berubah bergeser. Nah, itu kan Anda sudah bisa menghitung berdasarkan persamaan Henderson-Hasselbalch bak gitu. Jadi akhirnya kan juga berubah nanti persentase obat-obatan. Makanya ini kalau Anda hubungkan dengan Anda mendapatkan ilmu atau teori, dikonsumsi sebelum makan, dikonsumsi setelah makan. Nah, itu kalau Anda memberikan informasi ke pasien mungkin hanya hafalan kayak gitu nggak masalah. Tapi kalau Anda harus mempunyai dasar juga, ngapain sih kok dikonsumsi sebelum makan? Ngapain sih kalau dikonsumsi setelah makan kayak gitu? Nah, itu kan juga Anda harus mengerti hubungannya itu, potensi absorpsi, potensi interaksi, dan lain sebagainya. Nah, itu kemungkinan berpengaruh terhadap absorpsi, tapi kemungkinan juga kan ada interaksi juga antara makanan dengan obat-obatan. Ini kan interaksi kan macam-macam, interaksi obat dengan obat, interaksi obat dengan makanan, dan lain sebagainya. Itu. Nah, itu kan juga multi kondisi ya gitu. Jadi pertimbangannya juga harus dipertimbangkan sampai sana, tetapi bukan hanya hafalan, enggak. Nanti ketemu pasien ini setelah makan ya Mbak ya Bu ya gitu. Terus setelah ditanya ngapain sih kok setelah makan, kayak gitu. Anda kebingungan. Nah, itu tapi meskipun Anda bisa menganum paham, tapi Anda harus bisa menerangkan kepada mereka dengan pemahaman mereka. Belum tentu Anda bercerita secara ilmiah mereka paham. Kalau saya bercerita ilmiah ke Anda sekarang kayak gitu. Oke, ini faktor fisiologisnya, biologisnya juga sebenarnya sangat terkait dengan faktor fisiologis. Ini saya bercerita yang terkait dengan barier-barier dulu. Meskipun ini barier-barier sebagian saya pilah, misalnya aja di perkuliahan pertemuan berikutnya saya bercerita yang terkait dengan barier absorpsi perkutan. Itu kan berarti bariernya adalah di perkutan. Tapi ini kebetulan saya tidak bercerita untuk semuanya. Tidak bercerita, oh kalau kebetulan saya diminta untuk yang perkutan khusus ya nggak apa-apa, itu satu topik tersendiri misalnya itu satu pertemuan. Tetapi ternyata barier-barier ini juga masing-masing itu kalau bercerita atau berkondisi itu juga berbeda-beda Mas Mbak. Ini ada A sampai J. Ini adalah hambatan fisiologis yang penting dan khusus yang perlu Anda ketahui sebenarnya itu. Jadi masing-masing itu mempunyai barier-barier yang berbeda-beda. Tidak berarti bahwa barier itu sama. Anda di A itu sama di C juga berbeda, sama di E bahkan berbeda. Ini Anda kalau melihat yang D ini juga sangat mengerikan sekali. Blood barrier, brain barrier ini BB ini, B3 ini. Ini enggak sembarangan. Ini adalah otak, ini adalah organ yang cukup vital sekali. Gitu. Kalau saya diskusi dengan dokter, itu kadangkala saya dapat ilmu baru. Apa sih sebenarnya organ yang paling berperan sekali dan paling vital sekali? Gitu. Itu kalau kita mungkin mempersepsinya, oh jantung, oh saraf dan lain sebagainya. Nah, tapi ada yang dokter itu bilang kalau organ yang paling serius dan paling vital adalah malah justru adalah otak. Kalau otak itu nanti mendesain atau
mengatur semuanya. Bahkan saraf-saraf itu diatur oleh otak, jantung diatur oleh otak dan sebagainya. Itu kalau bahasanya kalau di komputer Anda atau di laptop Anda adalah software yang paling utama, yang menentukan untuk semuanya. Kalau itu sudah masalah itu nanti akan bermasalah semuanya. Lah di sana itu karena saking vitalnya, bariernya itu luar biasa. Enggak sembarangan bisa menembus otak obat-obatan itu. Itu yang Anda bisa berpikir akhirnya, oh ternyata selain di saya transport perkutan itu nanti di tempat lain pun juga mengalami ada beberapa yang fase-fase yang harus diterjang di sana tembus supaya obat itu bisa menembus. Misalnya saja Anda kan ingin memang ditujukan untuk otak, misalnya kanker otak, kayak gitu, kanker otak ataupun untuk pemakaian di otak. Lah otomatis kan juga mau tidak mau obatnya harus sampai di sana. Bagaimana strateginya? Nah, di sini pun juga ada beberapa yang misalnya aja ada simpel kapiler endothelial barrier ya gitu. Ini secara prinsip nggak begitu bermasalah ya. Jadi di sini tergantung dari tingkatannya. Tadi makanya barrier itu ada yang ringan sekali nggak ada, hampir nggak ada problem sama sekali ya gitu. Tetapi ada yang problemnya cukup berat sekali untuk bisa menembus ya gitu. Itu yang menjadi teralami di obat-obatan yang harus kita selami. Jadi kalaupun kita berbicara mengenai wah ini di solusinya udah bagus, oh ini di tempat efeknya sudah bagus IV apa efek itu apa intravena kok intravena in vitro in vivo correlation-nya itu sudah bagus. Misalnya babenya sudah bagus gitu. Tetapi kita apakah dalam hal ini itu yang kita kondisikan di sana itu hampir mendekati dengan tujuan obatnya itu mau ditujukan kemana gitu. Kalau sudah pas ya nggak masalah. Jadi itu kedekatannya cukup tinggi sekali. Tapi kalau kita ternyata Anda mengevaluasinya menggunakan kulit untuk isolasi kulit dari kulit ya, membran dari kulit, tapi pemakaiannya di tempat lain, itu kan juga berbeda kondisinya. Nah, karena membran berbeda-beda ini. Jadi meskipun ada bahasa membran, membran itu berbeda-beda. Membran semi permeabel pun meskipun ceritanya, kalau secara strukturnya kan gampang itu ada yaitu lipoproteinnya, ada fosfolipidnya dan sebagainya, tetapi kenyataan tidak sesederhana itu. Ini juga seperti ini. Ini kan semua obat terionisasi atau tidak terionisasi nggak masalah, bisa masuk. Tapi ini tergantung dari ukurannya. Ini misalnya kurang dari 600 Dalton. Endothelial capella dan masuk cairan interstisial kayak gitu. Dan di sini ada yang simple cell membran barrier juga. Jadi dari sini ada dari ekstraseluler menuju intraseluler. Ini kan kemarin sebenarnya sebagian sudah saya cicil mekanisme absorpsi obat. Nah ini kan kelihatan ini termasuk mekanisme secara difusi pasif yang cukup sederhana sekali. Ada dengan waktu tertentu akan terjadi keseimbangan gitu, dari ekstra menuju intranya, akhirnya menjadi yang namanya sudah tidak kondisi sing lagi, terjadi penjenuhan. Di sini pun juga ada beberapa membran sel yang sederhana mirip dengan penghalang lipoid pada absorpsi gastrointestinal. Jadi di sini ada di beberapa cairan di gastrointestinal itu ada beberapa membran-membran yang ada di sini. Di sini penetrasi gastrointestinal tersendiri ada mukosanya, seperti yang saya sampaikan tadi, meskipun di mulut pun juga ada banyak mukosa yang mempunyai peran, tapi juga mungkin di saluran berikutnya juga tetap masih ada mukosa-mukosa yang ada. Ini pun juga senyawa ini biasanya diabsorpsi melintasi membran dengan cara yang ya memang berbeda-beda. Bisa berdasarkan karakter obatnya itu sendiri, bisa karena posisinya tempatnya di mana dia diabsorpsi. Ini ada yang difusi pasif, aktif, transport dan sebagainya, pinositosis
fagositosis. Ini ada blood B3 ini, BBB gitu, blood brain barrier. Ada sel-sel endotel yang melapisi kapiler. Penetrasi obat tergantung pada ukuran molekulnya dan kelarutan dari lemaknya. Jadi tidak hanya ukuran molekulnya, tapi kelarutan dalam lemaknya. Jadi kalau ukuran molekul kita sudah berbicara, sudah membayangkan, oh hanya ukuran molekul tertentu yang bisa dengan ukuran molekul yang tersendiri, tidak bisa ukuran molekul yang besar gitu, karena mungkin lubangnya lebih eksklusif dibandingkan tempat yang lainnya sehingga tidak bisa ditembus gitu. Jadi kalau di sini obat-obat yang cenderung lipofilik banget, yang larut dalam lipid, sangat misalnya seperti tiopental gitu ataupun yang lain-lain gitu, itu bisa menembus dengan mudahnya. Jadi ya kehati-hatian dengan obat-obatan tertentu. Pak, saya mengkonsumsi alkohol itu bagaimana Pak kemungkinan di sana? Lah kalau misalnya aja kemungkinan larinya ke otak itu cukup melesat, cukup tinggi. Lah itu akhirnya kan mempengaruhi ke efek kesadaran di otak kan akhirnya juga cukup tinggi sekali. Akhirnya pada waktu Anda konsumsi alkohol dalam kurun waktu sekian detik Anda sudah dengan di bawah sadar ataupun nanti otak Anda sudah berubah, tidak bisa terkendali kayak gitu. Akhirnya bahasanya orang mabuk kayak gitu. Itu kan bisa jadi seperti itu. Jadi tergantung dari kecepatan bahan-bahan tertentu. Ya meskipun tadi itu nggak semua obat-obatan bisa melewati blood brain barrier ini. Tetapi ada kehati-hatian yang tidak diharapkan malah justru masuk itu kan berbahaya sekali. Kecuali kalau itu untuk terapeutik. Obat-obatan yang digunakan sengaja untuk efek terapeutik di apa ini di otak itu juga nggak masalah karena ya otak ada misalnya ada kerusakan dari sebagainya kan butuh yang namanya pengobatan, kita harus mentreatment di sana. Jadi di sini ada yang namanya seperti otak itu ini ilustrasinya cukup sederhana sekali, ada virus, ada hacker, ada spyware. Ini kan Anda mungkin lebih familiar IT kayak gini ya. Ini ada beberapa yang akhirnya beberapa kondisi-kondisi tertentu itu terlindungi otak kita oleh kondisi-kondisi luar yang sebenarnya tidak diharapkan. Tapi bisa juga lolos hal-hal yang tidak diharapkan lolos sampai masuk kepada otak di sini, kapiler di otak sangat memang sangat khusus, lebih kecil dari obat yang larut dalam air ini ya. Dan ketat sekali ini tadi sudah saya sampaikan, ada astrosit gamma perisit. Ini ada yang di sana yang cukup memberikan selektivitas untuk membantu untuk menseleksi ketatan otak ini. Ini jalurnya kalau ke otak itu hanya dua ya. Nah ya meskipun secara umum tadi jalur-jalur yang lainnya misalnya aja di gastrointestinal itu jalurnya bisa lebih banyak lagi, sinusistosis dan sebagainya. Kalau di sini hanya dua yaitu difusi pasif sama transport aktif. Kalau difusi pasif melalui penggalang lipoid yang dibatasi oleh molekul kecil, jadi molekulnya kurang dari 700 Dalton tadi itu, yang memiliki koefisien partisi yang tinggi, cenderung ke arah non-polar. Tapi ada transport aktif, ada gula, ada asam amino, molekul asing yang serupa, ya di sini bisa masuk. Ini contoh-contoh obat yang digunakan untuk ke otak. Ya di sini kan ada levodopa, karbidopa. Ini Anda bisa melihat mengenai kelarutannya di air sekian. Ini bisa akhirnya tadi itu menembus karena kelarutannya yang cukup rendah di air, relatif rendah di air, lebih rendah dibandingkan kelarutan di minyaknya di fase nonpolarnya. Anti Parkinson, ada untuk tumor, karsinoma,
meningitis yang terkait dengan otak-otak, berarti mau tidak mau obat harus masuk di sana. Tetapi ada kadang-kala ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan obat-obat yang kita harapkan masuk di sana, terus mengalami kesulitan. Akhirnya kita harus membutuhkan yang namanya bantuan. Ya, ini ada beberapa bantuan yang untuk meningkatkan permeasi, ini ada di MSO, apa, tapi di MSO itu mohon maaf, ini ada beberapa penelitian yang terkait dengan DMSO menyebabkan toksisitas juga ya, karsinogenik atau toksisitas ya. Nah, itu juga tetap harus dipertimbangkan, kok ini masih menjadi referensi juga. Ini dari saya ngambil dari referensi ya. Nah, digunakan DMSO, tapi DMSO setahu saya dari informasi yang lainnya ada efek sampingnya. Ya meskipun ini sebenarnya DMSO itu adalah termasuk apa itu, solvent yang super juga. Bahkan bisa melebihi etanol itu. Etanol kan termasuk universal, pelarut yang universal. DMSO itu juga bagus. Saya pengen kadang-kala penelitian menggunakan DMSO untuk meningkatkan kelarutan, mencampurkan kayak gitu. Tapi kok setelah dapat informasi efek sampingnya itu kok saya nggak berani gitu untuk melangkah berikutnya gitu. Nanti malah jadi permasalahan. Ini gangguan osmotik pada BB oleh infus arteri dengan manitol. Jadi manitol pun juga bisa digunakan, itu ternyata membantu. Ini ada sistem redox, ini berarti kan juga reduksi oksidasi, sistem itu bisa digunakan juga, tapi tidak semua kayak gini teraplikasikan, tergantung dari kondisi-kondisi khusus dari jenis zat aktifnya. Dalam kasus terakhir di hidropirin ini terlalu lemak dihubungkan sebagai pembawa obat tular untuk membentuk prodrug. Nah, ini ada bahasanya, ada prodrug, ini kita diskusikan lebih lanjut di sesi yang lainnya. Oke, nah, untuk selanjutnya yaitu bisa cerebrospinal fluid, cairan cerebrospinal. Ini apa yang membedakan sama tadi itu B3 tadi itu? Blood cerebrospinal fluid. Kalau cerebrospinal, kalau Anda searching itu adalah cairan yang berada di sekitar otak. Jadi di ekstra selulernya otak gitu. Jadi otak itu cenderung mengapung-apung gitu kalau Anda, dan mengapung-apung itu di cairan ini. Kemambul gitu otak Anda. Jadi otak Anda itu kalau koplak, kalau misalnya Anda stres ya gitu, koplak ya mungkin aja cairan cerebrospinalnya ini juga ikut-ikutan terganggu, mungkin panas atau apa, hasilnya kalau Anda pegang gitu, dahi Anda jadi panas gitu. Jadi kalau Anda bilang, wah ngano ini mendidih ini otak saya ini gara-gara diajar Pak Rofik gitu ya, mungkin bisa jadi cerebrospinalnya juga, karena apa, di sana itu sangat otak itu sangat terlindungi sekali, dan di sana ini untuk goncangan dan sebagainya ada cerebrospinal. Ya gini apa ini yang terkait dengan bloodnya apa ini, aliran ke sini ini yang terkait dengan barrier-barriernya juga tetap ada ini. Tapi ya tetap di sini lebih mudah daripada B3-nya tadi. B3-nya jauh lebih sulit. Ini kan sebenarnya untuk melindungi faktor-faktor dari luar juga ini, cerebrospinal ini. Ini obat dapat mengalir bebas ke dalam ruang ekstraseluler antara dinding kapiler dan sel koloid ini. Jadi kalau masih di sini mungkin masih bisa lari-lari di CSF itu, tetapi kadang-kala sudah kalau menuju ke B3-nya ini menjadikan ada pertimbangan khusus, ukurannya harus sekian dan koefisien partisnya jauh lebih tinggi gitu. Itu menjadikan sebagai selektivitas. Ya, meskipun di sini pun juga CFF kalau dikategorikan masih dibandingkan kondisi tempat lain, tetap obat-obatannya tetap harus yang koefisien partisnya juga tinggi cenderungannya, sangat larut dalam lemak. Jadi kalau yang lainnya relatif meresap dengan perlahan, absorpsi dengan perlahan gitu. Jadi tidak bisa cepat gitu, tapi tetap bisa gitu.
Ini yang menjadi ini obat yang memasuki CFF ada kendala tersendiri juga, secara perlahan tidak dapat mencapai konsentrasi tinggi. Karena apa? Alirannya itu besar, berarti kan ya seperti ya bisa juga ada gerakan-gerakan cairan di sana itu yang dinamis yang menjadikan problem kalau mau menembus ke otak itu sendiri. Untuk obat apapun konsentrasinya di otak akan selalu lebih tinggi daripada di CSF. Nah, bisa juga ini ya bisa CFF meskipun di sana itu fase luarnya, nanti kan lebih konsentrat di otaknya. Kayak gitu ya. Ini sebagai pelindung itu. Ya, kalau permeabel yang di CFS apa saja ini ada beberapa contoh ya. Sulfamethoxazole untuk antibiotiknya, trimetoprim, ofloxacin ini banyak yang ya antibiotik ya ini ya. Tapi ada yang timolol ini glaukoma, esmolol ini ada yang ya anti hipertensi itu kategori salah satunya juga anti hipertensi juga benar ini labetalol ini. Terus untuk yang lainnya, ini mungkin untuk ibu-ibu. Ibu-ibu ini ada bahasa placenta barrier. Ini kalau calon ibu ya, mungkin sudah ada ketakutan tersendiri, Pak. Kalau di sini saya mau mengandung itu obat-obatan mana saja yang harus dipertimbangkan, menjadikan supaya janin saya aman, gitu. Itu kan pertanyaan bisa juga banyak terjadi untuk orang-orang apalagi yang nggak paham terhadap farmasi, orang-orang umum gitu. Itu Anda juga harus bisa menjawab juga. Obat-obatan dengan pelarutan lemak sedang sampai tinggi adalah ini beberapa ini. Ini juga bisa cenderung mudah untuk terpenetrasi ke dalam janin ini. Jadi kita tetap nggak bisa apa ya ya intinya apa selektif dalam menentukan ini kalau orang lagi hamil nanti obat-obatan yang seperti apa sih yang harus betul-betul diantisipasi. Kalau Anda misalnya saja ini kalau kita berbicara seperti ini yang sedang sampai tinggi berarti kalau Anda misalnya hanya mengkonsumsi vitamin C gitu. Itu kan kelarutannya mudah larut dalam air. Nah, sulit larut dalam ya itu lebih relatif aman gitu. Pak, kalau vitamin D gimana Pak? Kalau vitamin E gimana? Nah, itu vitamin D sama vitaminnya kan cenderung larut dalam lipid dan potensinya ini terabsorpsinya juga cukup tinggi sekali. Namun, yang menjadi pertimbangan apa selanjutnya? Apakah semua obat-obatan akhirnya kalau yang mengalami proses ini, prosesnya kan banyak ya, bisa mengalami difusi sederhana, pasif ini ya. Transport ini proses-prosesnya. Terus ini Anda akhirnya antipati terhadap obat-obatan. Kalau orang lagi mengandung, ini malah justru efek sampingnya bisa berbahaya kalau orang obat mengandung kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi gara-gara ketakutan. Itu kejadian di farmasi jangan sampai terjadi. Karena ketakutan, saking takutnya itu banyak orang-orang farmasi itu takut obat itu mengkonsumsi obat itu. Kalau di sini kalau Anda bahasanya terus nanti mengandung malnutrisi atau apa itu kekurangan itu Anda menjadi malu sendiri, bermasalah. Nanti ada beberapa yang dibutuhkan vitamin D tetap butuh, vitamin E tetap butuh, asam folat juga butuh kayak gitu. Jadi ya seperti itu Anda pertimbangkan juga. Nah, Pak ini tadi itu cenderung larut dalam lipid, semua bahan yang larut dalam lipid nggak boleh kayak gitu. Siapa bilang kayak gitu? Ya yang penting aman. Amannya apa? Di sini bahasanya itu kan Anda pernah dengar yang namanya teratogenik. Nah ini ilmu farmakologi juga ini. Teratogen itu kan bahan-bahan obat-obatan yang menyebabkan terjadinya ketidaksempurnaan pertumbuhan organ kayak gitu. Nah ini Anda perlu pertimbangkan lah. Kalau kayak gitu berarti Anda jangan menggunakan gitu. Kalau jelas-jelas itu bersifat teratogenik, berbahaya sekali.
bukan hanya berbahaya, berbahaya sekali. Nanti bisa lahir cacat itu janin kita gitu. Jadi mengkonsumsi itu jangan faktornya ngerti ilmunya, wah ini mudah masuk karena cenderung lipofilik Pak gitu. Tapi memang dibutuhkan apa orang, dibutuhkan ya ada masalah gitu Pak Mas. Ini membran ini ada trofoblast janin dan endotelium yang bersama-sama membentuk penghalang plasenta. Ya tetap di sini ada beberapa bariernya sebagai barier ini. Ada plasenta, penghalang plasenta ini, endotelium, trofoblast janin ini. Jadi inilah yang kadangkala melindungi janin dari faktor luar. Jadi ya, enggak sembarangan bahan-bahan pun juga bisa dengan mudahnya masuk. Harapannya seperti itu, tapi juga ada ketakutan kan kalau misalnya aja Anda seorang alkoholis, narkotis atau apa istilahnya itu, ya itu pun juga nanti kalau obat-obat narkotik itu kan juga obat-obatan yang cenderung mudah terabsorpsi juga itu karena faktor nonpolarnya ataupun alkoholis mudah sekali lah itu yang menjadi berbahaya nanti bisa terserap oleh janin Anda. Betul. Itu jadi kan Anda ngerti sendiri. Jadi ini ada bahasanya bahan-bahan yang berbahaya, ada bahaya enggak menyebabkan teratogen, tetapi ada juga yang berbahaya menyebabkan teratogen. Kalau teratogen kan tadi itu cacat tadi itu. Nah, ini kan juga ada fasenya. Kalau Anda di fase-fase kehamilan ada 3 fase yang cukup krusial sekali. Ada fase pertama 2 minggu pertama, 2 minggu sampai 8 minggu, ada 8 minggu selanjutnya. Waalaikumsalam. Ini adalah fase-fase yang di sana Anda harus memperhatikan di fase-fase tersebut itu mana yang krusial sekali gitu. Itu kadang-kala itu tadi Anda nggak lepas dari pertanyaan orang sekitar Anda. Kalau ini aman nggak ya terhadap untuk orang hamil dan sebagainya. Itu sebenarnya Anda mengaplikasikan ilmu ini. Bariernya sejauh mana? Nah, itu. Terus ini pun juga demikian. Ini kalau yang G ini menembus kulit, ini kan untuk saya kuliahkan tersendiri aja, nggak apa-apa di perkutan, absorpsi perkutan ya itu. Terus menembus mata misalnya gitu. Menembus mata pun juga tetap ada bariernya. Tapi sejauh mana apakah bariernya itu lebih bagus daripada barier di otak gitu, yang lebih terlindungi banget. Ternyata juga masing-masing itu tidak sama. Ini ada beberapa ini cenderung juga yang non polar seperti dexamethasone ya gitu misalnya aja Anda mau salep di dexamethasone kan dioleskan kan boleh-boleh saja di mata itu kalau selagi itu tidak ya memang terus mengalami inflamasi gitu ya mata Anda terus dioleskan gitu. Nah, itu juga monggo nggak masalah yang penting ada syarat-syarat untuk sediaan sterilnya terpenuhi gitu kan Anda sudah ngerti ya, dapat ilmu sediaan steril ya itu misalnya gitu. Karena sudah dapat semester kemarin Anda itu ini yang terkait dengan sediaan steril yang kemarin itu yang diajarkan di semester kemarin yang penting Anda ini juga mempertimbangkan kondisi-kondisi karakteristik sifat fisikokimianya apakah kemudahannya bisa masuk dengan ke dalam mata ini, pembuluh yang ada di mata ini nanti terabsorpsi ya gitu. Ini kalau ini mukosa ke cairan mukosa ini juga ada mukosa bukal dan sebagainya tadi itu yang saya sampaikan mukosa itu kan termasuk cairan yang mukus itu kan cairannya itu cukup membantu sekali terkait dengan untuk proses absorpsinya. Mukosa relatif permeabel dan absorpsi obat lebih cepat dengan bantuan mukosa ini. Nah, ada beberapa ini relatif justru malah membantu ini di sini ada untuk penetrasi yang ada mukosanya. Terus ada blood testis barrier. Mohon maaf ini bukan saru, bukan sara. Sara ya apa ya? Bukan nganu ya. Ini puasa-puasa kok ada gambar. Nah, ini enggak ada gambarnya saru ya. Nah, ini ada testis. Ini testis pun untuk laki-laki pun juga ada bariernya.
Jadi ada sel sertoli ini persimpangan yang ketat antar sel dengan tetangganya sehingga bisa menghalangi untuk masuk ke dalamnya. Jadi ada perjalanan obat ke spermatosit. Spermatid ini agak terhambat dengan sertoli-sertoli itu. Jadi tahapan-tahapannya. Jadi ini pun juga seperti identik dengan enggak jauh berbeda dengan B3 tadi itu, melewati otak tadi itu. Ini juga ternyata bariernya cukup ketat sekali ini. Jadi jangan khawatir pasangan Anda aman dari obat-obatan karena menembus testis ini juga nggak gampang gitu. Namun yang menjadi permasalahan kalau seandainya ya memang obat-obatannya ditujukan ke testis terus gimana Pak gitu. Nah, ya itu harus dibantu sedemikian rupa. Biasanya kan barier-barier tertentu kalau obat-obatnya cenderung non-polar relatif lebih mudah ini. Ini ada kanker prostat misalnya gitu. Itu berarti kan Anda tadi itu ke sertoli tadi, ke testis tadi kalau prostat itu ya. Dan sebagainya. Ini secara keseluruhan ini sudah referensi terkait dengan tadi itu faktor-faktor biologis. Tapi sebenarnya faktor biologis ini pun juga bisa jadi digabungkan dengan faktor fisiologis, tapi bisa mau dipisahkan tersendiri. Kalau tadi saya mengajinya itu faktor biologis itu yang terkait dengan liku-liku membran tadi itu, karena membran adalah ke arah biologisnya, membran yang terkait dengan barrier-barriernya saya pisah tersendiri. Yang saya contohkan berbeda-beda, masing-masing kondisi akan berbeda kasusnya itu. Sedangkan faktor fisiologis sama pengaruh absorpsi di sini juga cukup banyak sekali. Ya di sini kalau kita berbicara mengenai intravena, mungkin Anda sudah bisa mengabaikan ya, bahasanya tidak peduli bagaimana obat diberikan. Kalau ini selain intravena ya, selain harus melewati sejumlah membran biologis sebelum mencapai lokasi kerjanya. Tetapi kalau mungkin intravena ini sudah terbantukan. Jadi fase absorpsinya sudah selamat jalan, tidak melalui fase itu. Tapi kalau melewati fase yang namanya absorpsi, faktor fisiologis, ini juga apa saja yang mempengaruhi ternyata cukup banyak dan cukup kompleks. Yang pertama yaitu adalah rute administrasi. Anda menggunakan, ini secara keseluruhan ya, bukan gastrointestinal lagi ya. Nah, bisa jadi ya, tapi kalau absorpsi cenderung ke arah memang ada beberapa seperti rektal itu, rektum pun juga tetap mengalami absorpsi itu, fase absorpsi itu. Jadi di topikal pun juga absorpsi. Jadi ini secara umum dan secara khusus ya. Secara khusus di gastrointestinal, bisa juga di tempat yang lainnya juga. Jadi rute pemberiannya misalnya, Pak, saya menggunakan secara topikal, Pak. Terus parenteral, Pak, mekanisme namanya. Terus nyuntiknya itu di kedalaman berapa? Meskipun tadi itu kalau secara umum tidak mengalami absorpsi, ya, tetapi kan juga Anda melewati nyuntiknya di subkutan, intravena, intraarterial, ataupun yang mana, itu pun juga pengaruh. Itu baru nyuntik. Belum yang nanti Anda rute yang lainnya, misalnya. Tadi itu saya bilang, ada rute yang melewati absorpsi melewati rektal, terus melewati gastrointestinal. Bagusan mana, Pak? Ditanya gitu. Kalau ditanya, kalau Anda seorang yang saintis atau seorang apa ya, seorang yang eksak itu yang pasti, pengen yang pasti, gitu. Dua tambah satu menjadi tiga. Itu Anda pilih yang oral saja. Kalau Anda pengen 2 tambah 1 menjadi 4 atau 5, ataupun 0, gitu, itu nanti Anda pilih yang melewati rektal. Mengapa demikian? Rektal itu liku-likunya lebih banyak untuk proses absorpsinya. Di sana dinamikanya lebih banyak. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhirnya nggak bisa diprediksi, sulit diprediksi.
untuk proses absorpsinya berapa persen nanti di sananya gitu. Itu kalau melewati rektal seperti itu, entah itu rektal, entah itu vaginal, entah itu uretra, itu relatif seperti itu cenderungannya dinamikanya. Kalau orang lebih bisa pasti gitu. Ini kemungkinan sekian persen yang bisa terabsorpsi itu masih bisa mudah terprediksi. Ini kalau di gastrointestinal pun, kalau di fase-fasenya itu fase-fase akhir, di tempat usus besar, Anda pun juga sudah berbicaranya sudah berbeda dibandingkan Anda di usus halus sama di lambung. Karena di usus halus sama lambung lebih eksak, lebih mudah diprediksi. Tapi kalau sudah Anda bicara di usus besar, ini variabelnya juga cukup banyak di sana itu. Dan variabel banyak dan kemampuan absorpsinya rendah sekali. Di sana rendah, Mbak Mas. Loh, Pak, kok tetap memilih ke sana, Pak? Ada yang terdirinya ke sana. Ya tadi itu saya bilang, kalau memang yang ditujukannya ke usus besar, ngapain kok harus ditolak gitu. Karena di sana ada kanker usus besar, memang pengen spesifik langsung ditujukan di sana. Ya memang akhirnya mau tidak mau ke arah sana obatnya. Nah, dari sana Anda akhirnya mempertimbangkan, oh di usus besar itu nggak banyak fili-fili ya Pak ya. Iya, nggak banyak fili-fili. Beda sama usus halus. Usus halus banyak fili-filinya, luas permukaannya besar sekali, absorpsinya kemampuannya besar sekali di sana. Ini mengenai kondisi membran fisiologisnya ya. Belum pasiennya, faktor pasien seks, activity, activity juga berpengaruh. Tidak hanya masalah seks nya saja. Anda seorang olahragawan, sama seperti saya ini orang yang kurang olahraga gara-gara kesibukan apa ya, kesibukan di depan laptop kayak gini ataupun kesibukan yang akhirnya menyita waktu kayak gitu, nggak sempat olahraga, itu berbeda itu. Kemampuan absorpsi ini tetap Anda kalau Anda hubungkan dengan ya paling sederhananya Anda makan kayak gitu. Makan orang yang olahragawan itu makan mungkin bisa habis 2 piring, Anda mungkin 1 piring aja sudah cukup begitu, berbeda. Makan apa termasuk obat-obatan pun juga demikian absorpsinya. Belum di sini ada pengosongan lambung seperti tadi itu. Anda kondisi misalnya kondisi puasa gini terus Anda mengkonsumsi obat sama kondisi kenyang pasti berbeda. Jadi makanya tadi dikonsumsi sebelum makan sama setelah makan tadi. Ada intestinal transit. Ini juga harus Anda pertimbangkan. Intestinal transit itu apa? Waktunya tinggal di intestinal berapa lama? Ternyata begini ya Mas Mbak ya. Masing-masing tempat itu ada semacam tempat peristirahatan. Kita mau di gastrointestin, di lambung, di usus besar itu ada tempat peristirahatan. Di sana itu berapa lama istirahatnya di sana. Ngandonnya di sana berapa lama. Terus ini pH ini jelas ya yang nomor 6. Terus disease state, ini kondisi penyakitnya tetap mempengaruhi ya. Terus aliran darahnya. Jadi kalau transit time ini kan juga tadi itu intestinal tadi juga pengaruh sekali. Selain yang lain-lain ya. Jadi ceritanya itu nanti ada misalnya misalnya saja Anda makan kayak gitu. Makan ini tadi pagi makan jam 3:30. Anda kan bisa memperkirakan sebenarnya perjalanan makanan itu berapa lama sampai dikeluarkan lagi. Kalau sudah apal misalnya, oh rutinitas saya setiap bangun tidur Pak gitu. Dikeluarkannya, lah itu makanan yang berapa, kapan ya gitu, yang dikeluarkan itu. Kan bukan makanan yang malam tadi malam. Anda makan, misalnya Anda makan malam, terus tidur, terus bangun tidur ke belakang, itu bukan makanan yang tadi malam yang dikeluarkan itu. Berarti kan ritmenya itu ada transitasinya cukup panjang sekali. Ususnya aja panjangnya sekian panjang, apalagi nanti transitnya. Gitu. Itu mengenai proses-prosesnya. Obat-obatan juga demikian, Mas Mbak. Transitnya juga harus dipertimbangkan juga. Di sini ada gastrointestinal, ada mengenai interaksinya juga, interaksi obat makanan tadi. Jadi terkait dengan pengosongan lambung itu terkait dengan keasaman basaan juga bisa dihubungkan dengan kalau tergantung misalnya aja posisi makanan penuh itu asam basanya juga berubah bergeser.
belum mengenai interaksinya juga. Nanti interaksi dengan makanannya itu sendiri. Ada cairan gastrointestinal, ada kandungan gastrointestinal yang lainnya, drug-drug interaction, dan metabolisme enzim-enzim. Jadi enzim yang berperan di sini nggak semuanya ya, meskipun tadi saya sampaikan ada ini seperti goodwill enzim ini malah justru banyak berperan di sini. Ada hepatic goodwill ini ada cenderung berperan untuk yang namanya bahasanya itu prodrug itu. Prodrug itu peran-peran di sana itu enzim-enzim ini cukup perannya luar biasa di sana. Ini peran-peran untuk metabolisme ini. Jadi tetap tadi saya katakan tetap ada proses metabolisme obat-obatan yang di sana obat-obatan itu yang semula itu yang non polar semuanya harus bisa berubah atau di metabolisme menjadi cenderung bisa juga sampai fase 2, fase 3, fase 1 apa kan. Kemarin kan ilmunya di farmakologi kan seperti itu, akhirnya nanti baru bisa diekspresikan. Absorption site ada protein binding sama ritme sirkadian. Ini yang terkait dengan fisiologis. Jadi kalau saya ringkas tadi itu, kalau mau diuraikan, ya bisa panjang lebar ini saya uraikan satu persatu gitu ya. Tapi kan minimal sudah tak ceritain di depan ini tadi. Ini rute pemberian. Rute pemberian ini administrasinya bisa tergantung dari bentuk sediaannya. Nah, ini obat sediaan tablet mau digunakan topikal kan nggak mungkin, usia pasiennya juga. Usia pasiennya misalnya aja bayi baru lahir sama yang udah dewasa kan rute pemberiannya kan berbeda. Kalau baru bayi lahir nanti dikonsumsi melewati oral kesulitan ya mungkin cari yang lainnya ataupun yang apa gitu ya, kondisi pasiennya pun nggak sadar atau muntah ataupun yang lain sebagainya itu juga harus pertimbangan. Ini kan parenteral tadi. Parenteral tadi saya katakan bahwa kalau melewati jalur intravena. Nah, kalau intravena ya memang itu sudah surganya, nggak perlu absorpsi. Tapi kan nggak hanya intravena di sini, mohon maaf. Di sini kan ada yang namanya intra arterial, intramuskuler, intra subkutan, intradermal, kayak gitu. Ini berbeda lagi kasusnya sama intravena, Mas Mbak. Jadi jangan Anda menggebyah uyah bahasa Jawa ini, kalau mohon maaf kalau di sini bukan orang Jawa semuanya. Nah, terus akhirnya mengatakan Pak Rufik mengatakan kalau disuntikan nanti nggak mengalami fase absorpsi. Anda melewati fase mana dulu, Mas Mbak? Kalau intravena iya, udah langsung ke pembuluh darah di sana. Nah, ini ada karena faktornya apa, ini kan fasenya kan juga berbeda-beda, ada intra arteria, intra tekal, atau tekal injeksi langsung ke supraspinal tadi. Jadi ada beberapa yang memang tujuan sekaligus mau difungsikan ke mana dulu gitu. Ada yang memang untuk kanker tertentu di tempat tertentu ya monggo mau menggunakan intra yang mau ditujukan yang mana gitu. Ini memang intravena dalam hal ini karena tadi itu tidak mengalami absorpsi, bioavailabilitasnya lengkap, tepat, akurat, onset kerja yang hampir segera, jumlah besar, bebas rasa sakit. Nah, ini bebas rasa sakit ya juga relatif ini. Kerugiannya, konsentrasi tinggi dicapai dengan cepat. Jadi kalau kayak gini bisa ada resiko emboli, bisa saja, ataupun kalau Anda terjadi toksisitas nanti kesulitan untuk mengeluarkan toksisitasnya gitu. Suspensi obat tidak dapat digunakan. Ya. Jadi kalau jenis-jenis suspensi ya mohon maaf ini karena obatnya kan juga obat-obat yang belum terlarut ya itu ya.
suspensi itu menjadi problem. Jadi kan sebenarnya syaratnya juga tetap terlarut, entah itu terlarut dalam fase polar atau non polarnya, gitu ya. Tapi kalau disolusi kan fase polarnya, gitu. Sekutan absorpsi yang lambat dan konstan. Ya, relatif lambat masih di sekutan ini. Absorpsi dibatasi oleh aliran darah terpengaruh jika ada masalah peredaran darah. Jadi kalau Anda sekutan masih proses absorpsinya juga relatif agak butuh waktu juga. Jadi di sini akhirnya Anda bisa mengerti absorpsinya beda tempat, beda kemungkinan. Itu tadi kalau parenteral, belum nanti topikal. Topikal ada yang menggunakan transdermal gitu. Ada yang di luar transdermal gitu. Kan topikal pun kan juga bervariatif ya. Itu pemakaiannya ada yang intra, di sini ada yang lain lagi, intranasal lewati hidung ya. Ada vaginal, terus rektum tadi itu yang saya sampaikan tadi juga absorpsinya yang dinamikanya tidak pasti untuk absorpsinya, tetapi ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Di sini terus terang saja, kalau obat-obatan yang mengalami pas metabolisme di hati ini tidak akan terjadi kalau di enteral, di rektal ini. Ini memang nggak mengalami fase tersebut. Jadi relatif lebih aman kalau memang obatnya itu bermasalah karena faktor pas metabolisme. Buka sublingual, bagaimana Pak dinamikanya di sini Pak mengenai sublingual dama bukal Pak gitu. Nah ini kan tadi itu saya bilang ada beberapa yang kondisinya meskipun Anda melewati oral belum tentu melewati saluran gastrointestinal, hanya di sublingual atau bukal saja. Dinamikanya ternyata di sini pH rata-rata air liur adalah 6 misalnya gitu. Jadi di sini absorpsinya bersifat pasif, difusi pasif. Nah, disukai untuk molekul yang tidak berubah, asam dengan nilai tidak berubah atau bahasa lain tidak terionisasi ya ini ya. Lebih mudah bahasanya kalau tidak terionisasi. Asam dengan pH sekian, pH 3 dan basa dengan pH di bawah 9. Ini yang disukai untuk bisa terabsorpsi. Karena pH-nya sekitar 6 gitu. Sehingga Anda bisa mempertimbangkan, oh ternyata kemarin kan ini dasar-dasarnya sudah kemarin ya saya sampaikan ya. Ini Anda bisa menggunakan parameter itu. Ini ada beberapa bahan-bahan, beberapa obat diminum secara sebagai tablet yang lebih kecil diletakkan di di bawah lidah gitu. Ini ya anu sih memang kalau bisa memang dosisnya itu dosis yang kecil Mbak Mas. Ini hubungannya apa dosis kecil? Dosis kecil sama pemakaiannya Mas Mbak. Pemakaiannya lebih mudah kalau di bawah lidah sama di bawah pipi itu jumlahnya tabletnya kecil. Kalau Anda menggunakan tablet dengan dosis 500 mg seperti amoksisilin, otomatis Anda terganggu itu. Iya kalau nanti di sana absorpsinya cepat. Kalau absorpsinya lambat nanti Anda bahkan nanti ganjel di pipi atau ganjel di lidah itu dengan kurun waktu sekian jam gitu. Anda nggak bisa ngapa-ngapain, makan nggak bisa, ngapa-ngapain nggak bisa. Itu sebagai masalah sederhana ya, tetapi harus dipertimbangkan di kefarmasian. Makanya coba saja ya obat-obat yang sublingual ataupun bukal, nggak ada yang besar-besar gitu, nggak ada dosisnya itu. Tapi kalau dosis kecil itu mudah sekali kalau saya misalnya aja mengkonsumsi obat dengan dosis yang cukup hanya 5 miligram gitu. Kita nggak sengaja udah lari ke di bawah lidah, di bawah pipi gitu. Sebenarnya tujuannya adalah ke oral karena apa tersangkut kadang-kala mudah tersangkut. Jadi mudah tersangkutnya itu bisa dimanfaatkan kalau
obat-obatan dengan jumlah kecil, dosis kecil Anda gunakan untuk ODT ataupun untuk bukan ODT ya, obat sublingual ataupun bukan. Kalau ODT berbeda lagi. ODT itu yang disentergasi tablet Anda di atas lidah itu sudah hancur dalam kurun waktu yang pendek. Jadi Anda dinamika itu aja Anda meneliti sudah banyak sekali, mau meneliti sublingual, mau meneliti bukal ataupun menggunakan ODT gitu. Saya pernah penelitian ODT juga untuk penelitian lepas cepat itu obat-obatan itu. Kerugian bukal tidak nyaman, dosis kecil. Nah ini kan saya bilang dosis kecil tadi. Inhalation. Inhalation itu ya dihirup, itu ada beberapa yang mekanisme ini yang juga ada manfaatnya. Ada tidak menghindari fase metabolisme. Tapi dosisnya itu juga kesulitan Anda mengaturnya. Nah, nanti Anda tapi sebenarnya itu ada hitungannya. Anda nyemprotkan itu berapa jumlah yang tersemprotkan. Dosisnya maksudnya. Tapi Anda berapa kali nyemprotkannya. Itu Anda pertimbangkan, nyemprot 3 kali atau sekali. Semprotannya kencang apa tidak, itu kan juga pengaruh sekali. Jadi ini ilmu aerosol ini juga ilmu tersendiri. Dulu saya kuliah itu dapat mata kuliah pilihan namanya aerosol, FTS aerosol, formulasi teknologi sediaan aerosol. Enggak semua tempat menyediakan itu. Saya dulu ngambil itu pernah. Ya ilmunya gitu ya, liku-likunya membuat sediaan aerosol tersendiri. Jadi mata kuliah pilihan makanya. Kalau tertarik saja ngambil gitu. Jadi sekarang kan nggak ada itu, nggak ada yang menawarkan. Diri saya sendiri juga nggak menawarkan mata kuliah aerosol itu. Oke, untuk selanjutnya oral administration ini yang familiar. Jadi kalau Anda menggunakan oral melalui saluran gastrointestinal. Jadi ada beberapa liku-likunya ya ini akhirnya ada muncul keuntungan sama kerugian yang nggak saya bacakan. Ini rute intravena, subkuta, keuntungan kerugiannya, bioavailabilitasnya sejauh mana. Ini yang menjadi pertimbangan apa ya, keuntungan kerugian boleh-boleh saja. Tetapi kalau Anda ini sudah tahap advance, yaitu bioavailabilitasnya, ketersediaan hayatinya, dengan rute yang berbeda-beda bagaimana. Kalau ini bahasanya intravena komplit 100%. Wah, luar biasa. Intravena injection komplit 100%. Nah, terus yang lain-lain gimana? Nah, itu kan juga harus Anda pertimbangkan. Karena ini ranahnya sudah ranah-ranah tidak hanya bercerita keuntungan kerugian saja, yaitu tetap penting dipertimbangkan, tetapi kemampuan absorpsinya bagaimana gitu. Ini kalau misalnya absorpsi bisa bervariasi oral. Nah, ini kan kenyataan tadi nggak saya terangkan ya keuntungan kerugian terlalu monoton, tapi kalau di sini saya sampaikan terlihat oral absorpsinya variasi. Ya memang benar variasi, tetapi gelem ragelan nah, memang penggunaannya untuk oral mau gimana lagi. Ini rektal lebih variatif sekali kayak gitu. Oral aja variasi, apalagi rektal lebih bervariatif sekali. Anda tambah mumet lagi. Terus apalagi ada beberapa ini Anda bisa Anda selami, Anda baca, akhirnya Anda bisa memahami secara lebih detail mengenai bioavailabilitas. Kalau intraarterial, intratekal 100% masih absorpsi. Tapi kalau coba Anda intramuskuler gitu, itu masih belum 100%. Transdermal slow absorption. Ya, transdermal slow absorption. Tapi kan bisa dimanfaatkan Anda. Misalnya aja Anda menggunakan sediaan menggunakan mekanisme transdermal. Itu terus untuk lepas lambat. Bagaimana obat itu supaya efeknya lebih lama? Ya boleh-boleh saja. Tapi justru ada obat-obatan yang menggunakan transdermal terus pengennya cepat gitu. Akhirnya pakai modifikasi. Modifikasi yang paling ngetren sekali sekarang itu menggunakan itu apa? Needle.
needle drug delivery system. Needle itu kan jarum-jarum kecil-kecil itu untuk transdermal. Itu lagi ngetren ini orang Indonesia yang penelitian terkait dengan needle kolaborasi dengan orang Inggris. Itu publikasinya luar biasa, banyak sekali. Itu orang Unhas, itu Universitas Hasanuddin Makassar, farmasi Unhas, masih muda itu banyak sekali penelitiannya. Karena apa, sekolah di Inggris sana, terus kolaborasi, yang pulang juga masih kolaborasi dengan pembimbingnya untuk penelitian. Penelitiannya banyak sekali di sana dengan hal itu. Ini liku-likunya transdermal drug delivery, ini ada patch ini ya, nanti bisa saya terangkan lebih lanjut di materi-materi atau mata kuliah yang lainnya. Kalau di sini biofarmasetika tidak cukup waktunya. Membran fisiologis, ada sifat membrannya seperti apa ya. Kalau Anda secara umum kan kayak gini ya, meskipun tadi itu saya gambarkan di depan tadi itu yang namanya barrier tadi kan tergantung dari karakter membrannya. Ada yang melingkupi testis, ternyata ada komponen yang lainnya gitu, yang melingkupi plasenta juga demikian gitu. Jadi enggak ada yang spesifikasi melindungi di antara itu ya. Kalau ini cerita secara umum seperti itu, ada kepala, ada ekor yang mengandung lipid, ada mengandung apa itu polar itu, polarnya. Transport proses sudah dibahas tersendiri pada mekanisme absorpsi. Oke. Jadi faktor transport proses juga mempengaruhi, tapi ya karena kemarin udah saya cuplikin tersendiri di topik tersendiri, kita mengaitkan ke yang lainnya. Pasien faktor misalnya aja ini sek, body weight, nah, ada yang gendut, ada yang kurus, konsumsi obat ya beda Mas Mbak. Nah, ini kan kalau Anda mempelajari farmakologi itu kan otomatis kan ada hubungannya sama berat badan itu. Ngitung-ngitung dosis pun juga ada hubungannya sama berat badan. Itu makanya juga berbeda. Aktiviti postur tubuh kita juga mempengaruhi. Usia juga mempengaruhi. Seks itu ritmenya apa? Siklus menstruasi itu aja, masalah sepele itu. Itu masalah hormonal. Itu kan juga sangat mempengaruhi sekali terkait dengan obat-obatan pengobatan. Ini mengenai usia, maksudnya bayi gitu ya. Bayi dengan usia segitu, bagaimana organ-organnya? Apakah sudah sempurna? Ini ternyata kenyataan ada kasus-kasus tertentu, misalnya aja ada sistem yang biologisnya yang tidak sempurna, akhirnya menjadi kalau dikasih obat bisa bermasalah. Gitu. Tapi bisa juga ini terjadi pada orang yang sudah tua, manula, atau geriatrik. Jadi ada istilah pediatrik, ada geriatrik. Ini pun juga demikian mengalami insiden aklorhidria ini yang lebih tinggi sehingga mengganggu penyerapan obat. Nah ini pun juga bisa dipertimbangkan. Misalnya aja Anda punya orang sudah lanjut usia, ada sebagian yang misalnya kayak gitu. Ini ternyata ini ada kalsium atau obat-obatan yang mengandung besi diserap dengan bulu. Gitu. Ini ada kasus aklorhidria dan sebagainya ini. Ini kalau kita nggak mempertimbangkan, Anda ngerti ini, oh podo tak kasih zat besi, bapak ibuku lagi lesu, tak kasih zat besi. Ternyata butuh dosis yang lebih tinggi, Mas Mbak. Karena absorpsinya rendah. Ini kalsium, promosi-promosi itu kan ada, promosi susu-susu kalsium untuk manula gitu. Lah absorpsinya juga rendah di sana. Terus gimana lagi mau pripun ya wis usianya mau dibalikkan ya gitu. Ya gelem ra gelem solusinya gimana Mas Mbak? Solusinya ya nanti jumlahnya yang ditingkatkan kalau absorpsinya rendah. Bukan merubah fisiknya. Kalau dosis yang semula normalnya itu misalnya ada 500 miligram, absorpsinya kok berkurang 70% misalnya gitu, nanti Anda bisa ngitung. Berarti Anda harus menambah berapa konsentrasinya, dosisnya itu. Tinggal absorpsinya berkurang berapa persennya.
Kalau berkurang separuhnya berarti ya Anda nambah separuhnya, berarti menjadi 500 tambah 250-nya. Jadi 750 dosis Anda. Itu kan sederhana. Pemikiran sederhana, tapi ngitung pasnya ya Anda hitung-hitung. Karena ada geriatrik itu kan ada rumus-rumus dosis-dosisnya. Gitu. Pediatrik juga ada dosis-dosisnya. Entah itu rumus yang dan sebagainya itu kan ada, masih ingat, kalau semoga aja Anda masih ingat ya. Ini nanti tetap diperlukan Anda selagi masih kuliah di farmasi, siapa tahu nanti ujian PSPA-nya yang keluar kayak gitu. Gastrik ini infan, adult, sama elderly, kondisi lambung gimana, kondisi di intestinal gimana, surface areanya, blood flow, gastrointestinal absorpsinya gimana, gitu. Kalau di ini Anda melihat kan ada yang rendah, ada yang normal, ada yang tinggi, gitu. Ini kan menunjukkan dinamika berdasarkan usia tadi itu. Ada yang karena belum sempurna, itu menjadi bermasalah nanti absorpsinya kalau belum sempurna. Ya kalau belum sempurna sebenarnya identik dengan yang sudah sempurna, apa yang sudah mengalami gangguan, elderly ataupun geriatrik identik dengan pediatrik. Yang pediatrik belum sempurna, tapi kalau geriatrik sudah mengalami gangguan, akhirnya apa? Yang terabsorpsinya juga nggak sempurna, nggak banyak, gitu. Seperti tadi kalsium maupun zat besinya. Ini yang terkait dengan pengosongan lambung, udah saya tak cicil tadi itu ceritanya. Pengosongan lambung sangat berpengaruh sekali intinya terhadap absorpsi. Kalau pengosongannya sendiri orde 1, Mbak. Anda membayangkan orde 1, Anda ngitung-ngitung, nggak ngerti Anda sudah pernah uji disolusi atau belum, ngitung orde 1 seperti apa, orde 0 seperti apa, itu kan ada hitungan-hitungannya itu. Dan nanti gambarnya seperti apa, garisnya, profil grafiknya, Anda harus mengerti di sana. Nah, ini pengosongan lambung itu adalah orde 1. Kalau orde 1 gimana ya Pak ya? Anda masih ingat, kalau orde 1 itu masih tergantung sama dosisnya, masih tergantung dari jumlahnya. Berarti ini pengosongan lambung itu tergantung dari jumlahnya, jumlah makanannya di sana. Jadi ya gradien kan itu di lock kan baru lulus deh. Nah, Anda ingat ya, semoga aja masih ingat. Anda masih muda kok. Kuliah-kuliah yang belum lama itu harus masih ingat. Kecepatan pengosongan lambung, waktu pengosongan lambung, dan waktu paruh pengosongan lambung. Di sini kecepatannya berapa? Ini kan tadi pengosongannya orde 1 ya. Waktu pengosongannya berapa lama, dan waktu paruh menjadi separuhnya itu berapa lama. Itu ya asumsinya kalau Anda ngevaluasi kondisi darah di obat di dalam darah kan juga kayak gitu, ada T setengahnya, ada T-nya, T-max-nya, dan sebagainya, ada kecepatannya. Ini bisa dievaluasi, lambung itu pengosongannya berapa lama, dan sebagainya. Terus ini ada bahasa gini, ada yang mempercepat pengosongan lambung, ada yang memperlambat pengosongan lambung. Pengosongan lambung cepat disarankan di mana? Dimulai tindakan onset yang cepat diinginkan dengan obat-obat ini tidak stabil dalam cairan lambung. Berarti kalau nggak stabil dalam cairan lambung itu ya pengosongan lambungnya dipercepat ya. Jadi ini ada beberapa yang memang kita ini begini ya, ini ada ilustrasi bahasanya seperti ini. Anda paling sederhana mencernanya begini. Ada obat-obatan yang Anda konsumsi itu pada waktu posisi lambung kosong, ada yang posisi posisi masih makanan, ada makanan. Jadi kalau lambung kosong itu bahasanya apa? Anda sebelum makan mengkonsumsinya. Tapi kalau pada waktu sesudah makan, pada posisi lambung terisi. Karena apa? Ada beberapa begini, pengosongan lambung tertunda atau posisi di sana ada isinya, itu ada manfaatnya. Misalnya aja Anda griseofulvin gitu ya. Itu Anda konsumsinya jangan sebelum makan, sesudah makan. Bukan berarti itu faktornya mengiritasi lambung. Memang ada beberapa contoh yang mengiritasi lambung, contohnya aspirin gitu ya. Ataupun contoh yang lainnya.
Ini kalau dikonsumsi sebelum makan nanti menjadi mengiritasi lambung, harus sesudah makan. Ini contohnya aspirin, nitrofurantoid dan sebagainya. Nah, tapi ada yang lainnya, yaitu masalah ini kecepatan untuk disolusi atau absorpsinya ternyata dibantu ataupun dipromosikan oleh cairan lambung. Padahal posisi cairan lambung itu bisa lebih banyak pada waktu posisi lambungnya itu terisi gitu. Ini yang menjadikan pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan pengosongan lambung maupun kondisi isi lambung. Itu ya. Ini pahamlah Anda terkait dengan hal ini. Umumnya obat diserap di usus kecil. Nah, ini tadi kan sebenarnya saya bercerita sudah mencicil di depan. Luas permukaannya yang besar, ada vili-vilinya. Itu kan karena usus kecil ini yang cukup ideal sekali untuk absorpsi. Semakin cepat lambung mengosongkan, semakin tinggi konsentrasi di plasma. Karena apa? Lebih cepat diabsorpsi di usus, kayak gitu, usus kecil gitu. Penyerapan obatnya. Pengosongan lambung yang lambat juga dapat menyebabkan peningkatan degradasi obat pada lambung. Nah ini kan tergantung apakah memang ditujukan pengosongan lambung apa tidak, atau malah justru dipertahankan seperti griselvulvin tadi, aspirin malah justru dipertahankan, jangan sampai terjadi pengosongan lambung, diperlambat. Tapi ada yang dipercepat, gitu loh. Karena apa dipercepat bisa juga ini dipercepat itu supaya nggak mengalami degradasi di pH lambung. Kalau terlalu lama-lama di lambung nanti mengalami kerusakan, gitu misalnya gitu. Faktor yang lainnya, faktor yang mempengaruhi pengosongan lambung, volume makan. Nah, Anda kan makanannya, kalau seperti sekarang ini kan juga puasa itu pengosongan lambungnya juga otomatis jadi lebih cepat dibandingkan kondisi keseharian. Komposisi makanan ini pun juga demikian berbeda. Ini bisa Anda buat strategi untuk untuk puasa ini, karbohidrat, protein, lemak. Ternyata apa? Kecepatannya di sini ya memang kalau dalam hal ini terkait dengan obat-obatan ya. Tetapi kalau Anda ingin puasanya lebih bertahan, ya kalau teorinya kan memang kalau lemak-lemak nanti akan pecah-pecah menjadi kalori yang dikonversikan dengan karbohidrat ya itu ya. Itu ya ini kalau Anda pengen masih bertahan puasanya menjadi nggak cepat lapar ya banyak mengkonsumsi lemak-lemak, protein, terus yang terakhir karbohidrat. Maksudnya itu apa? Kalau terlalu banyak karbohidratnya itu sebenarnya kalau itu mudah sekali keluar dalam tubuh. Nah, jadi kalau protein lebih lambat dan lemak paling lambat. Ini makanan pun juga kondisi fisiknya makanan. Ini juga ada pertimbangan kalau puasa. Pak, saya pengen makanan yang lembut-lembut, Pak. Kalau makanan agak kasar-kasar itu nggak bisa nelan, Pak. Tapi kalau Anda pengen bertahan agak lama ya, makanannya yang relatif lebih padat-padat atau lebih kasar dibandingkan makanan yang cair, misalnya sereal dan sebagainya gitu ya. Itu lebih cepat sekali, waktu kurang dari 1 jam untuk dikosongkan dari lambung. Kalau di sini makanan padat ini bisa lebih lama. Wah, ini jadi khusus makan di bulan puasa. Kebetulan ceritanya masih nyambung gitu sama bulan puasa. Gitu. Temperatur suhu tinggi atau rendah dari cairan yang cenderung mengurangi pengosongan lambung dibandingkan pada suhu tubuh. pH gastrointestinal ini ya, kondisi-kondisinya juga keasaman juga mempengaruhi terkait dengan terkait dengan pengosongan lambung. pH yang lebih asam lebih lambat
Ya, kalau yang kurang asam bisa mempercepat, kalau lebih asam bisa lebih memperlambat. Elektrolit dan osmosis pH, body posturnya, body postur maksudnya itu ya, kalau pengosongan lambung disukai saat berdiri dan berbaring di sisi kanan dan sebaliknya. Ini pun juga Anda kalau puasa ya dihubungkan lagi. Ini jadi khusus puasa ini. Kalau khusus puasa supaya awet kuat puasa gitu, ini boleh ini saya sebagai pembicara yang terkait dengan cara supaya puasanya lebih bertahan lama. Ini gini ya, kalau Anda pengen tidur misalnya gitu, ini kan posisi eh, lambung kan ada sebelah kan ya, sebelah kiri apa sebelah kanan ya, sebelah kanan ya. Ini berbaring di sisi kanan. Pengosongan lambungnya itu lebih cepat. Posisi Anda berdiri juga, dan sebaliknya kalau Anda berbaring sebelah kiri mengurangi tingkat pengosongannya. Ini juga Anda bisa pertimbangkan ini. Lambung itu sebelah kiri atau sebelah kanan nih? Saya agak lupa itu. Jadi posisinya yaitu ya itu, tapi akhirnya mempengaruhi itu tadi, itu mempengaruhi pengosongan lambungnya. Jadi Anda kalau misalnya aja istirahat siang hari, nanti pengosongan tidur ke kanan itu lebih cepat daripada posisi Anda tidur di kiri. Ini drug yang terkait dengan ini ada anu ya, di tabel juga ada keterangannya, penghambatan untuk pengosongan beberapa obat-obatan ini. Nah, selain itu ada emosional, kondisi emosional. Berarti kan kalau Anda lagi stres, sekarang lagi pusing misalnya aja, itu mempercepat Anda pengosongan ke lambung. Exercise juga mempercepat pengosongan lambung. Disease state, keterangan di sini ada, keterangan di tabel juga ini ada. Jadi kondisi pengosongan lambung nomor 8 sama nomor 11 ada di tabel. Jadi ini ada penyakit yang tadi itu nomor 8, yang nomor 8 yang bawah ini saya letakkan di bawah. Yang disease state yang di atas malah justru saya balik. Ini kan ada yang begini, ada beberapa yang penyakit itu mempercepat pengosongan lambung, tapi ada yang penyakit yang memperlama pengosongan lambung. Ini misalnya aja yang mempercepat pengosongan lambung apa ini? Promote gastric emptying, pengosongan lambung ini adalah ulcer, ulcer duodenal, duodenum. Ada gas, kalau memperlambat adalah gastric ulcer, tapi berbeda, berarti sama-sama Anda sakit ulcer atau bahasanya itu apa itu tuka lambung sama tuka usus berbeda. Kalau tuka lambung memperlambat pengosongannya, tapi kalau tuka usus malah justru mempercepat. Gitu. Jadi kalau Anda mempunyai gangguan mah, yang misalnya mahnya itu mah gastric ulcer, itu Anda lebih lambat nanti pengosongannya. Itu berbeda ya antara tukak tadi itu. Selain itu ada yang lain lagi termasuk diabetes, gastroenteritis, dan lain-lain. Sedangkan obat-obatan itu ada yang mempromosikan atau mempercepat pengosongan lambung, ada yang memperlambat. Obat-obat yang memperlambat apa? Yang poor soluble antacid. Jadi antacid itu ya cenderung memperlambat pengosongan lambung. Narkotik, analgesik memperlambat. Tapi ada cisrafid, domperidon, metoclopramid. Itu adalah mempercepat gastric emptying. Bahkan ada yang istilahnya itu di farmasi sendiri kan ada yang untuk apa itu penguras lambung itu apa obatnya namanya itu ya. Berarti kan mempercepat itu. Ada yang lain lagi adalah intestine transit di sini. Waktunya sudah habis ya ternyata. Sudah mendekati habis. Ini
demonstrasi di ini masih banyak apa enggak ya? Tempat saya ini coba saya nggak mau melewati waktu nanti nggak enak nanti. Bentar, sampai halaman berapa tadi itu? So, 63. Walah, situ ya. Tak paksa pun juga nggak bisa, Mas, Mbak. Ya udah ini minggu berikutnya kita pertemuan untuk ini. Kita sebenarnya masih ada 3 kali pertemuan. Ya, tapi ya nanti bagaimana teknisnya, kan 7 kali pertemuan saya itu. Terus tambah 1 ujian 8 kali pertemuan. Ini masih ada 3 ya masih cukup sebenarnya, tapi ketakutannya itu kepotong lebaran itu sudah habis lebaran 2 kali pertemuan, habis itu tanggal merah saya lihat ya gitu. Menjadi problem tersendiri itu ya. Nanti kita diskusikan saja supaya enak, saya tidak mengganggu Anda. Kalau sekali kayak gini mungkin bisa lebih dari jam segini nanti sampai jam 12 atau jam berapa gitu. Lain waktu ya nggak apa-apa ya. Nanti udah dianggap 2 kali pertemuan juga nggak masalah misalnya saja. Karena apa? Tadi itu tanggal 26 Mei itu tanggal merah saya cek itu. Itu Kamis itu hari Kamis terus belum Kamisnya, Kamis Lebaran itu. Jadi kepotong itu nanti saya harapannya sebenarnya itu segera biar Pak Saiful yang gantikan itu untuk perkuliahan nanti setelah tanggal 26 itu. Tetapi kalau enggak cukup ya mana lagi nanti bingung nanti malah Pak Saiful waktunya habis karena banyak liburnya itu hari Kamis. Oke, gitu aja dulu dari saya. Masih ada pertanyaan? Silakan. Ya teorinya teori cerita gitu ya. Mungkin kalau Anda kuliah di kedokteran, kalau dosennya cerita ya mungkin ya cerita seperti ini nggak terlalu banyak. Hitung-hitung ya cerita gitu ya. Menyampaikan seperti itu. Ini pun juga banyak ilmu-ilmu anatomi fisiologisnya. Oke, gitu ya. Sementara waktu dari saya cukupkan sekian dulu. Kalau nggak ada yang bertanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.